Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agus Alfiansa dengan NPM 2435106106. Saya mahasiswa angkatan 24 dari Universitas Islam Riau. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS praktikum dari mata kuliah algoritma pemrograman, yang dimana di sini itu terdapat beberapa perintah seperti gunakan independer, lalu gunakan cin dan getlin, lalu gunakan struktur if else, dan di sini ada untuk simpan ke file CSV seperti itu. Jadi kita langsung saja. Dengan di sini studi kasus itu menentukan nilai status kelulusan mahasiswa, dan nanti data mahasiswanya dapat disimpan di array atau dapat disimpan seperti itu, menyimpannya menggunakan array. Jadi langsung saja kita ke codingannya. Yang pertama, kita mengincludekan include IOStream. Include IOStream itu include untuk supaya program dapat membaca input/output standar seperti cin dan cout. Lalu kita di sini mengincludekan library yang lain dulu. Lalu di sini ada include fstream. Ini library untuk operasi file upstream seperti itu. Lalu ke library yang ketiga. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menyimpan data mahasiswa itu menggunakan vektor. Jadi di sini kita harus mengincludekan library include vektor untuk menggunakan vektor tersebut sebagai array untuk menyimpan data mahasiswa. Lalu di sini ini include yang terakhir. Include iomanip ini untuk format output seperti setw dan left, karena di perintah itu terdapat gunakan setw dan left. Dan ini library-nya. Lalu kita di sini menggunakan. Lalu selanjutnya itu using namespace std. Using namespace std ini supaya nanti kita tidak perlu menulis std di setiap codingannya, seperti mungkin cout dan cin nya itu harus ada std. Jadi untuk mempersingkat seperti itu. Lalu selanjutnya kita di sini membuat struktur data untuk menyimpan informasi data mahasiswa. Jadi di sini menggunakan struct. Lalu namanya itu mahasiswa. Di dalam struct ini terdapat beberapa variabel dengan tipe datanya masing-masing. Seperti di sini itu variabel dengan nama bertipe data string. Lalu di sini ada variabel name bertipe data string juga. Lalu di sini ada variabel usia bertipe data integer. Di sini untuk nilai kita gunakan float karena bisa saja nilainya itu berkoma atau bilangan desimal. Di sini untuk status kelulusannya kita juga gunakan tipe data string. Di sini menamai variabel-variabel ini itu disebut juga independer.
Dan juga ini di setiap penamaannya ini ada beberapa rule atau peraturan supaya dapat terdefinisi. Lalu selanjutnya kita membuat fungsi untuk menentukan kelulusan berdasarkan nilai. Nah, di sini seperti ini perintahnya, kita menggunakan if else. Untuk tipe data fungsinya itu string. Kelulusan dengan parameter itu float, dengan parameter itu variabel nilai bertipe data float, seperti itu. Ini promnya salah, mohon. Tanpa Nah, di sini fungsinya itu kan untuk menentukan nilai mahasiswa. Jadi untuk status kelulusan berdasarkan nilai mahasiswa. Jadi, jika nilai mahasiswa yang diinputkan itu lebih besar sama dengan 60, maka dia ulangi lulus. Jika tidak, maka ulangi tidak lulus. Jadi kalau di bawah 60 itu tidak lulus. 60 masih termasuk karena di sini menggunakan sama dengan. Nah, lalu di sini selanjutnya kita membuat fungsi untuk input data mahasiswa. Jadi kita dapat memasukkan data mahasiswa yang kita inginkan. Untuk fungsinya itu mahasiswa input mahasiswa. Nah, mahasiswa M ini itu untuk sepertinya mengsingkat nama mahasiswa ini menjadi M atau alias, seperti itu sepertinya. Itu 2345 data mahasiswa. Saya membuat seperti ini supaya lebih terlihatan rapi saja. Jika tidak, sebenarnya tidak apa-apa. Oke, coba kita jalankan dulu. Returnnya di sini salah. Oh, tidak ada titik komanya. Supaya kita melihat si outnya dulu, outputnya keluar atau tidak. Karena belum lengkap menjadi tidak bisa, jadi kita lanjutkan dulu. Setelah itu kita cout-kan.
Nah, di sini kenapa kita menggunakan getLin? Untuk nama, di sini kita menggunakan getLin supaya saat menginputkan nama, spasi itu juga tidak dapat terbaca. Jika menggunakan cin, dia spasi itu terhitung di inputan selanjutnya, tidak di inputan satu inputan seperti itu. Dan di perintahnya juga ada, kita harus menggunakan cin supaya tidak memakan waktu. Kita copy saja. Seperti ini, masukkan. Kami mahasiswa, getLine, cin, n.in. Oke, sudah seperti ini. Nah, untuk di sini kita menggunakan cin saja, karena tidak mungkin usia itu berspasi. Ini saya buat seperti ini supaya kelihatan rapi saja. Ini tidak berpengaruh apa-apa pada programnya. Oke, sudah. Lalu kita cin. Cin lagi. Nah, di sini itu kan kita membuat inputan nilai nama mahasiswa, usia mahasiswa, dan juga nilai akhir mahasiswa seperti itu. Lalu selanjutnya itu cin. Nah, si ignore ini supaya yang inputan yang kita masukkan itu tidak terjadi error dan tidak terjadi kesalahan saat membaca cin-nya. Nah, kalau yang M titik status kelulusan ini dia supaya membaca supaya menentukan status kelulusan seperti itu, supaya terbaca inputannya dan inputan sesuai. Lalu selanjutnya kita di sini membuat fungsi untuk menampilkan seluruh data. Jadi seluruh data tadi bisa tertampilkan. Itu kita gunakan void. Jangan sebutin namanya. Void menampilkan data, lalu isinya itu
mahasiswa n data. Oke, seperti ini. Nah, ini nih supaya fungsi ini kan di dalam ini itu terdapat cons vektor untuk menyimpan data mahasiswa tersebut menggunakan vektor. Ini seperti parameter juga mungkin kalau tidak salah. Cout. Nah, di sini kita menggunakan left yang saya bilang tadi, dia menggunakan includean ini. Sinilah left dan juga set way digunakan. Sebentar, saya bingung strukturnya. Kita seperti ini, set way. Nah, di sini kita menggunakan set way. Nah, yang di dalam kurung ini itu sepertinya itu seperti batas maksimal karakter yang kita masukkan. Jadi batas maksimal karakter yang kita masukkan itu dari dari mahasiswa itu ada 15, dan maksimal karakter dari usia mahasiswa itu ada 10, seperti itu. Nah, kalau yang si out string 75 ini untuk mengakhiri dari mengakhiri outputan seperti itu. Mengakhiri outputan dari ini. Lalu kita sini gunakan var
Supaya tidak memakan waktu, kita salin saja karena ini fungsinya juga sama untuk mengambil inputan supaya datanya itu dapat masuk. Ini sepertinya mengambil inputan mengambil inputan dari menyimpan inputan. Kalau yang ini Nah, ini fungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa ini sudah dia menggunakan void, lalu di sini namanya itu menampilkan data. Lalu terdapat const vector dengan isi vektor itu mahasiswa dan juga data. Lalu di sini kita membuat fungsi untuk menyimpan data mahasiswa ke file CSV. Nah, di sini menggunakan void juga. Simpan file, kita namakan saja simpan file supaya tidak ribet. Kita menggunakan const, lalu vektor mahasiswa lagi. Oke, di sini kita menggunakan offstream karena kita sudah mengikuti library-nya tadi. File file di sini data mahasiswa .csv. Oke. Lalu di sini ada file nama, koma, name, koma, nilai, koma, status, lalu kita slash n supaya slash n ini seperti enter, jadi dia akan di bawahnya langsung melangkahi satu baris seperti ini. Dia langsung langsung di bawahnya. Menggunakan for untuk kondisi perulangan. Const, lalu di sini auto and data. Lalu di sini file ini untuk menyimpan dari inputan kita tadi, menyimpan data mahasiswa. Kita masukkan nama, untuk menghemat waktu mari kita salin saja karena sama saja dia menyimpan file. Seperti ini.
ganti name, sini kita ganti usia, lalu di sini kita ganti nilai, lalu di bawahnya lagi kita ganti status kelulusan. Nah, jadi di sini itu file ini untuk menyimpan data mahasiswa ke file CSV ini. Lalu kita buat ini supaya dia jika ada outputan lainnya dia langsung ke bawah. File titik close ini untuk menutup ini penyimpanan file. Lalu di sini jika data berhasil disimpan, maka kita keluarkan seperti ini. Data berhasil disimpan dalam format .csv. Nah, seperti ini. Kita spesifikasikan n supaya jika ada outputan langsung ke bawah. Nah, ini tadi ini masih seperti fungsi struktur data, fungsi, lalu di sini ada untuk inputan, lalu ini apa tadi, untuk menampilkan data mahasiswa, lalu yang ini untuk menyimpan file mahasiswa. Lalu kita langsung ke program utamanya, yaitu int main. Main. Nah, ini dia program utama dari studi kasus kita berikut ini. Kita langsung masukkan dulu vektornya, vektor yang tadi kita buat, vektor mahasiswa and data. Kan daftar mahasiswa. Oke, seperti ini. Lalu kita buat sebuah data baru, char tambah. Jangan lupa titik komanya di sini. Nah, ini untuk menyamakan seperti data mahasiswa ke input mahasiswa supaya input mahasiswa tersebut dapat keluar. Kita di sini membuat fungsi utama supaya misalnya kita sudah memasukkan satu data mahasiswa, itu ingin lanjut atau tidak. Jika ingin lanjut, maka dia akan terulang lagi. Fungsinya akan terulang lagi. Programnya akan terulang lagi seperti itu. Lalu di sini ada cout tambah data siswa
Jadi kita buat pilihan y or n ya. Nah, seperti ini. Jadi jika mereka memencet y, maka nanti programnya bakal terulang lagi. Jika tidak, maka dia akan berhenti langsung. Nah, disinilah fungsinya char tambah ini. Jadi jika kita masukkan y, maka dia akan mereturn ulang. Kita masukkan ini ke cin, itu ke variabel tambah seperti ini. Coba kita cek titik komanya, siapa tahu ada yang lupa. Oke. Cin titik ignore ini supaya inputannya terbaca dengan baik. Lalu kita buat while ini untuk kondisi seperti perulangan. While ini kan buat kondisi perulangan ya, kondisi perulangan seperti yang kita inginkan. Lalu kita menggunakan OR. Di sini kita buat 2 supaya kalau misalnya dia nanti menginputkannya itu dalam kapital, dia tidak error. Nah, seperti ini. Lalu kita buat cout-nya. Nah, disinilah kita keluarkan, tampilkan mahasiswa ini tadi, file mana tadi, ini kita keluarkan ini, dan juga kita keluarkan file ini di dalam sini. Kita panggil di sini supaya dia supaya dia terbaca. Jika kita tidak panggil di sini, maka yang keluar hanya cout data mahasiswa, bukan ini, nanti tidak keluar, tidak tertampil, tidak terpanggil, jadi tidak keluar. Dan ini juga seperti itu. Di sini kita gunakan menampilkan daftar mahasiswa. Kita tampilkan di situ. Lalu di sini ada simpan file. Di sini juga kita masukkan daftar mahasiswa. Nah, seperti ini. Lalu kita buat return untuk mengakhiri program ini, return 0 atau return 0. Nah, seperti ini. Inilah program untuk menyimpan data mahasiswa dan juga menentukan status kelulusan. Coba kita jalankan. Oh, cin dan c. Di sini terdapat error. M-nya kecil di sini. Oh, kurang titik komanya saja. Terus kelulusan. Oke, di sini juga kurang titik komanya. Set W-nya di sini kurang. Mungkin di sini tidak bisa. Jadi dulu kita buat 10. Set W-nya di sini terdapat error. Kita sedikit debugging. Karena di sini terdapat error. Oh, untuk mengakhirinya sepertinya kita harus membuat NL-nya lagi. Coba kita masukkan. Coba kita masukkan NL.
untuk mengakhiri outputan and oke, mari coba kita jalankan lagi. Oke, di status kelulusan juga terdapat error. Mari kita debugging sedikit. Di sini juga kurang NL-nya seperti yang tadi. Kita mengakhiri outputan. Seperti ini. Di sini juga terdapat error, kurang titik komanya. Jadi kita sedikit debugging, mohon maaf. Nah, di sini status kelulusan juga kurang NL-nya sepertinya. Status kelulusan. Oh, tidak, kurang titik komanya. Dia tidak perlu karena dia buat menyimpan, bukan buat outputkan. Masih terdapat error. Cek seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Coba K-nya K kecil. Nah, oke, di sini kurang titik koma. Jadi kita sedikit debugging. Oke, do while. Di do while-nya juga di sini terdapat error. Oh, I see. Kurang satu kurungnya. Karena di sini ada tutup kurung. Tutup kurungnya malah di situ. Jadi dia error di situ. Sepertinya sudah. Salah. Tutup kurungnya di dalam situ. Berarti kita gini kan. Nah, sudah keluar. Lalu kita. Oh, ini terdapat seperti ini karena kita tidak membuatkan dia di outputan di line selanjutnya. Jadi kita buat /n seperti ini. Sini kita tidak perlu jadi seperti ini saja. Nah, di situ kita harus memasukkan 5 data mahasiswa. Jadi kita masukkan satu-satu. Yang pertama itu Dimas. Agustin, lalu dengan npm 24 35 10 606 itu saya sendiri dengan nilainya kita contohkan 95. Mohon maaf, kita ulang saja. Harusnya usia yang dimasukkan terlebih dahulu. Jadi kita coba masukkan. Nah, disinilah fungsi getLin supaya spasinya ini terbaca. Kalau dia tidak menggunakan getLin, nanti dia Agustin ini akan terbaca dimasukkan di mahasiswa ini. Dia akan terinputkan ke sini seperti itu. Oke, usianya kita 20. Lalu nilai akhir semesternya itu 95. Lalu nih di sini disinilah kita gunakan tadi do while atau perulangan. Jadi kalau kita pencet Y, maka dia akan berulang lagi. Program ini akan berulang lagi. Coba kita akan Y. Dia mau Y kapital, mau Y seperti kecilnya tidak apa-apa, karena kita menggunakan dua kondisi tadi. Jadi kita masukkan dia Aprilia. Ini hanya contoh. Kita masukkan 22 35 10 6 5 7. Ini hanya contoh. Kita masukkan usianya itu 21, lalu nilai ujiannya itu 88. Nah, ini kita buat Y lagi. Nah, jadi sini mau Y besar, mau Y kecil juga tetap pengaruh, tetap bakal terbaca Y-nya, bakal terbaca lanjut seperti itu. Kita masukkan Ayu, lalu di sini kita masukkan NIM-nya itu 23 14. Seperti ini saja. Lalu untuk usianya itu kita masukkan ke 22. Lalu untuk nilai akhirnya itu di bawah 60. Itu yang maksudnya kita
kita masukkan di coba 59. Nah, kita lanjutkan di sini Y, lalu di sini data masukkan nama mahasiswa lagi. Kita masukkan bebas saja namanya, Tata Rosita. Lalu NIM-nya itu 210998, lalu usianya itu kita masukkan ke 23. Nah, di sini kita masukkan ke yang pas nilainya ya, yaitu 60. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan lagi di sini Y. Di sini sudah 1 data, 2 data, 3 data, 4 data. Nah, ini data terakhir. Kita masukkan Yuyun. Lalu NIM-nya itu kita masukkan 20 35 10 676. Oke. Untuk usianya itu kita buat 24, lalu nilai akhirnya itu, nah di sini kecil aja, misalnya 12, tidak usah, 45. Nah, jika di sini kita ini sudah di 5 data mahasiswa, maka kita akhiri N. Nah, maka di sini bakal keluar data mahasiswanya, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, usia mahasiswa, dan nilai mahasiswa. Lalu di sini ada status mahasiswa. Di sini dengan Dimas Agustin dengan Dimas Agustin lalu NPM-nya segini, usianya 20, nilai mahasiswa 95, lalu status mahasiswanya itu lulus. Sesuai ya, nilai 95 berarti di atas 60. Begitu juga dengan dia Aprilia nomor 21, lalu nilainya itu di sini 88 jadi lulus, di sini 59 karena di bawah 60 maka dia tidak lulus. Lalu di sini ada Tata Rosita dengan nilainya pas 60 maka dia lulus karena kita menggunakan sama dengan. If else-nya tadi kita menggunakan sama dengan maka dia lulus. Lalu di sini Yuyun Reyuyun dengan nilai 45 maka dia tidak lulus. Lalu data berhasil disimpan di format CSV. Berarti datanya sudah tersimpan di file CSV seperti itu. Berikut tadilah itu tugas. Berikut tadilah itu video saya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan kesalahan. Mohon maaf jika juga tadi banyak debugging dan juga banyak memperbaiki data. Saya tutup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap dengan video ini nilai saya maksimal karena saya juga mengerjakannya secara maksimal. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.